Hari itu sepertinya sudah sore. Aku berjalan terpapah-papah dalam derasnya hujan yang turun menghujam badan mungilku. Dan aku tetap melangkah gontai sambil meringis menahan sakit pada pergelangan kaki. Hai, namaku Jay, dan kini aku sedang berusaha untuk sampai di pos pertama Cibodas. Sebelum aku bercerita lebih banyak, biar kuceritakan sedikit flashback mengapa aku basah kuyup dan terpapah di tengah hutan begini. Sudah sejak kemarin, aku beserta 19 orang teman kantorku mengisi liburan ke Gunung Gede. Kami berangkat tanggal 6 November malam hari dari kantor. Pak Asep, manajer HRD, dan Ayu adalah yang bersemangat sekali mengajakku. Namun yang pertama kali mengajakku adalah Adul dan Kang Ipul. Aku ingat pernah bercerita pada mereka tentang betapa inginnya aku naik gunung. Perjalanan dimulai setelah sholat subuh melalui pos Gunung Putri. Dalam pendakian itu, ternyata tidak hanya kami, ada banyak rombongan lainnya, yakni dari Universitas Tarumanegara. Perjalanan naik tidak menjadi masalah bagiku. Aku cukup cekatan dan ceria sekali mengingat ini adalah kali pertama. Bahkan Ardi dan Reza yang memiliki postur tubuh yang jauh terlihat lebih kuat dariku, berulang kali istirahat dan tertinggal jauh. Aku bahkan berjalan tak bersama rombongan, melainkan aku berkenalan dengan para mahasiswa Universitas Tarumanegara, dan mereka sangat terbuka sekali berkenalan denganku. Kami tiba di alun-alun Surya Kencana sekitar pukul 1 siang hari, dan membangun tenda untuk berkemah di antara semak-semak Edelweiss, yang ternyata tak seindah dugaanku. Namun, aku bersyukur telah bertemu dengan bunga yang konon tak pernah layu itu. Cuma semalam saja kami berkemah. Keesokan paginya kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dengan pendakian yang lebih menyita tenaga, aku cukup lunglai walau hanya 15 menit saja menempuhnya. Dan itu semua terbayar oleh pemandangan di sana yang sangat luar biasa. Aku beruntung sekali bisa tiba di sini. Setelah lebih dari 1 jam berada di puncak, berfoto dan melepas penat, Kang Ipul menuntun kami untuk turun melalui rute yang berbeda. Kami turun melalui rute trek Cibodas. Dan di luar dugaanku ternyata rute ini jauh lebih panjang dari rute trek Gunung Putri. Aku sangat tertantang sekali ketika Kang Ipul mengajakku melewati tanjakan setan yang cukup curam dengan jurang-jurang dan bebatuan besar. Sedangkan 18 teman yang lain memilih memutar dan kami berpisah arah. Aku bertemu dengan mereka lagi di sekitar pos kandang badak. Namun aku sangat terkejut mendapati Pak Asep telah duduk lesu dengan kakinya yang memar. Rupanya dia keseleo dan kesulitan berjalan. Aku lalu membantunya berjalan dan memapahnya untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Setelah tiba di Curug Air Panas, sambil memapah Pak Asep, karena bebatuan yang licin di sungai dengan airnya yang hangat, naas menimpaku. Aku jatuh tersungkur karena bebatuan sungai yang licin, sedangkan pergelangan kakiku tertahan di sela-sela bebatuan. Saat itu, aku merasa linu dan sakit sekali. Pergelangan kakiku sepertinya kambuh setelah beberapa tahun yang lalu pernah mengalami kecelakaan dalam bermain sepak bola. Beruntung, Pak Asep tak ikut jatuh saat kakiku terpleset dan terselip tadi. Ardi dengan solidaritasnya membantuku berdiri dan bergantian denganku memapah Pak Asep. Setelah terjatuh, keadaanku tak jauh berbeda dengan Pak Asep. Jalanku pincang dan aku tak dapat berjalan dengan cepat seperti sebelumnya. Hingga akhirnya kami tiba di pelataran di sekitar daerah Ciberem dan kami beristirahat sejenak di sana. Setelah kami rasa istirahat cukup, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Namun pada saat itu kami terpaksa membagi menjadi 2 rombongan karena Pak Asep masih butuh istirahat. Aku ikut dalam rombongan pertama dan Reza membantuku untuk berjalan.
Setelah beberapa lama kami berjalan, hujan mulai turun dan aku mulai merasa kesulitan karena tak bisa berjalan cepat seperti teman-temanku yang lain. Adul menghampiri aku dan membantu memapahku dari sebelah kiri. Dan saat itu aku merasa sangat tak enak hati telah menyusahkan mereka. Aku memutuskan untuk berhenti karena sakit di kakiku sangat terasa. Aku meminta Reza dan Adul untuk berjalan duluan saja dengan teman-teman yang lain. Aku biar sendiri saja di sini karena aku tahu masih ada rombongan Kang Ipul, juga Pak Asep jauh di belakang sana. Adul dan Reza terlihat sangat iba, namun kukatakan bahwa aku tak masalah. Dan Adul dengan sangat sukarela membawakan tas carry-ku yang cukup berat. Dia bilang agar aku bisa leluasa berjalan. Lalu kami berpisah dan aku semakin tertinggal jauh dari mereka. Hujan semakin deras, badanku sudah basah kuyup dan tak terasa hari semakin gelap. Aku bahkan tak tahu jam berapa saat itu. Kupikir mungkin ini pengaruh dari cuaca yang buruk hingga langit menjadi gelap. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak dan berharap ada pendaki lain lewat. Aku haus sekali. Namun saat itu aku sadar betul bahwa keadaan menjadi sangat gelap. Bahkan aku tak dapat melihat sekelilingku. Hanya kilat yang menjadi sumber cahaya peneranganku. Aku berpikir, andai saja kerelku tak kuberikan pada Adul, aku mungkin tak kehausan. Aku bisa melihat lebih baik dengan senter dan headlamp dalam tasku. Tapi Adul sudah baik. Dia sukarela membawakan carrierku yang penuh dengan barang. Jadi kuterima saja nasibku ini, kedinginan, kehausan dalam kegelapan. Cukup lama aku diam duduk sendiri dengan nafas sedikit menggigil, dan kupikir lebih baik aku meneruskan perjalanan sedikit demi sedikit. Setelah cukup lama, mungkin sekitar 15 menit, aku duduk dengan kondisi keadaan yang sangat gelap. Aku perlahan bangkit sambil menahan rasa sakit pada pergelangan kaki kananku dan berusaha melangkah sedikit demi sedikit. Aku melangkah dengan amat hati-hati, langkah yang kuayunkan tak seperti biasanya. Selain karena rasa sakit, juga karena rasa takut akan gelapnya suasana, dan itu sungguh membuyarkan ketenanganku. Setiap kali kilat datang, aku berusaha melangkah, dan beberapa saat aku kembali terdiam karena tak melihat apapun. Berulang kali aku menengok ke belakang, namun tak kudapatkan pandangan apapun. Harapan ada pendaki lain yang turun pun berangsur membuat hatiku semakin resah. Mampukah aku turun dan sampai ke pos dengan selamat? Pertanyaan itu mulai menghantuiku. Dalam keadaanku yang semakin gelisah ini, aku berusaha untuk tetap tenang walaupun terasa sia-sia. Aku berdoa dalam hati, terus-menerus sambil terus melangkah maju sedikit demi sedikit. Berulang kali aku diam, menunggu cahaya kilat muncul untuk segera melangkah maju. Terasa sangat lama aku berjalan dalam kebisuan malam seperti ini. Dalam keadaan setengah putus asa, aku melihat kelap-kelip cahaya dari kejauhan. Sejujurnya aku sangat takut dan penuh tanya, apa itu? Aku memperhatikannya begitu seksama, mencoba menebak cahaya itu hingga aku merasa cukup yakin bahwa cahaya itu adalah sinar senter dan aku harap dia manusia. Cahaya itu bergerak pelan sekali dan aku berusaha untuk mengejarnya walaupun kakiku terasa sangat sakit. Kupikir ini kesempatan yang baik untuk berjalan dengan seseorang. Paling tidak aku bisa menumpang cahaya senter hingga pos terakhir. Tak seberapa lama, aku mulai mendekat dan aku mulai ragu dengan penuh tanya karena cahaya itu bergerak pelan dan sangat pelan. Curiga dan rasa takutku pun kembali bergejolak. Bagaimana jika itu? Naluri akal sehatku menuntunku untuk berani semakin mendekat untuk menghilangkan rasa penasaranku. Semakin dekat dan terlihat bayangan hitam di balik cahaya itu. Hal itu meyakinkan aku bahwa dia adalah manusia yang mungkin bisa membantu menumpangiku cahaya senternya.
Kini aku persis berada di belakangnya. Aku berupaya untuk lebih dekat dan berjalan sejajar dengannya untuk memastikan dan menyapanya. Hei, aku mulai menyapanya dengan nada ragu. Ia perlahan menoleh ke arahku yang membuatku refleks memalingkan muka karena silau oleh cahaya headlamp yang ia gunakan. Dan seraya dia menjawab, "Ya." Mendengar jawabannya dengan suara yang lembut, aku bersukacita karena dia adalah seorang wanita. Walaupun aku tak bisa melihat rupa wanita itu, namun aku cukup bahagia bisa menemukan orang lain yang bisa kuajak bicara. Aku terus berupaya berbicara padanya, hingga akhirnya aku tahu wanita itu ternyata bernama Rosa, pendaki dari Universitas Tarumanegara. Dia terlihat cukup ragu menanggapiku pada awalnya, namun perlahan tapi pasti kami terlibat obrolan cukup lama dan sepakat untuk turun bersama menuju pos terakhir, yaitu pos Cibodas. Aku beruntung sekali bisa mengenalnya dalam keadaan seperti ini. Rosa bagaikan rembulan yang menerangi malam di saat aku membutuhkan cahaya untuk pulang. Tuhan telah menganugerahiku dengan kehadirannya yang menuntunku berjalan dalam kegelapan. Terima kasih Rosa, tanpamu aku terjebak dalam kebisuan. Berjalan dengannya aku tak merasakan kebisuan dan kebosanan yang sebelumnya kurasakan. Ketakutan akan sesuatu mendadak hilang dan berganti menjadi ketenangan. Sekian lama kami berjalan dan mengobrol sampai aku tak menyadari bahwa kini hampir tiba di gerbang pos terakhir. Ayu yang telah lama tiba lebih dulu di sana telah menunggu kedatanganku dengan kekhawatirannya. Ayu adalah sahabat baikku di kantor. Maklum saja dia sangat mengkhawatirkanku. Dia berteriak memanggilku dari gerbang. Aku melihat ke arahnya, Ayu melambaikan tangannya padaku. Namun dia berdiri di antara orang-orang yang tak kukenal. Dan ternyata itu adalah teman-temannya Rosa. Begitu tiba di gerbang, Ayu langsung menarikku dan menyelimutiku dengan jaket yang sedari tadi dia bawa. Aku melihat ke arah Rosa, dia diperlakukan sama oleh sahabat-sahabatnya dan dibawa menuju tempat teman-temannya yang lain. Aku dan Rosa hanya saling menatap dan kami saling menjauh. Mungkin pada saat itu, di bawah sinar lampu pijar di sekitar pos, adalah kali terakhir aku melihatnya, karena hingga saat ini aku tak pernah berjumpa lagi dengannya. Aku bahkan tak sempat bertukar nomor handphone dengannya. Tapi, ya sudah. Mungkin sampai pada saat itu sajalah perkenalan kita. Terima kasih wahai gadis yang menuntunku dalam kegelapan. Terima kasih Rosa. Semoga Tuhan selalu bersama.